Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam saudara dimanapun Anda berada. Selamat datang di ruangan saya, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan mencoba berbagi tentang media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang akan kita kaji pada kali ini itu kita fokuskan pada media pembelajaran berbasis IT. Jadi yang konkret sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin, dan hari ini kita akan fokus ke media berbasis IT. Nah, bagi Bapak Ibu guru ataupun teman-teman sekalian yang ingin mencari media ya tanpa harus repot-repot membuat media, kita bisa memanfaatkan satu situs yang sudah disediakan oleh pemerintah ya. Dan itu bisa kita download gratis dan tinggal ambil aja gitu ya. Jadi ada alternatif ketika mau ngajar tapi kita nggak punya media ataupun kita ingin membuat media tapi belum sempat gitu ya. Nah, ini alternatifnya. Silahkan kita mulai saja, langsung kita cek ke situsnya yaitu di belajar.kemdikbud.go.id. Kita coba langsung. Nah, tampilan situsnya itu adalah seperti ini. Di belajar.kemdikbud.go.id ada beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan. Di antaranya ini deskripsinya, kita baca dulu coba. Jadi portal rumah belajar itu menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Nah, ini ada untuk anak PAUD, SD, SMP, kemudian SMK, dan umum juga ada. Tuh, ini sudah digunakan oleh 278.000 guru seluruh Indonesia, juga ada 667.000 siswa. Nah, fitur utamanya ini ada beberapa. Yang pertama ada Klasma ya, kemudian ada sumber belajar, ada bank soal ya, bagi Anda yang mencari soal-soal yang nanti bisa latihan ya untuk ulangan dan ujian, bisa cari di sini. Kemudian ada juga laboratorium Maya. Kita lihat selengkapnya. Nah, di sini juga didukung ada beberapa peta budaya, kemudian ada buku sekolah elektronik, ada wahana jelajah angkasa, ada karya bahasa dan sastra, pengembangan profesian, kemudian ada blog, ada edu game, ada augmented reality juga. Nah, jadi sangat banyak sekali ini media-media yang nanti bisa kita manfaatkan. Nah, berikutnya kita coba cek dulu di sumber belajar. Nah, di sumber belajar ini sudah dikelompokkan menjadi beberapa jenjang ya. Ada yang untuk SD, SMP, SMA, nanti semuanya ada di sini. Kita pilih dulu untuk jenisnya ya, jenisnya. Jadi media pembelajaran kan ada macam-macam, khususnya yang berbasis IT ya. Ada yang audio video, ada yang berbasis website, ada yang audio saja, kemudian ada yang visual saja. Kemudian ada media pembelajaran berbasis website tadi atau e-learning ya. Ada juga media pembelajaran interaktif dengan Adobe Flash, dengan PowerPoint, dengan Prezi, dengan macam-macam, sangat banyak sekali sekarang gitu ya. Ada juga media pembelajaran berbasis AR atau augmented reality atau VR gitu ya. Nah, jadi teman-teman silahkan nanti dicari saja sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kita coba cek di sini ya. Ini bagi yang cari di tingkat pendidikan. Ini ada paket B, paket C, SLB, paket A, PAUD, dan seterusnya. Nah, nanti silahkan Anda cari saja yang sesuai dengan keterbutuhan saudara masing-masing. Nah, misalkan di sini ya, ini ada konten video SD, ini ada beberapa tema ya, ada tata surya, ada pesawat sederhana, satuan luas ya, semuanya bisa di-download. Tuh. Kemudian ada juga yang ini nanti silakan di-download, silakan dimainkan ya. Nanti untuk siswa-siswi Anda. Kemudian nah ini untuk yang konten web SD, ini ada beberapa juga, nanti silakan dicoba juga. Ada untuk audio juga ya. Audio itu berarti suara saja, seperti penjelasan tertentu ya. Mungkin bisa berupa podcast, bisa, kemudian penjelasan melalui rekaman saudara juga bisa. Anda bisa merekam kemudian mengeditnya, kemudian dikasih ke muridnya, itu juga bisa sekali. Di share via WA group ataupun Google Classroom gitu ya.
Nah, ini silakan Anda cari mana yang sesuai gitu ya. Selain ini, selain di sumberbelajar.kemdikbud.go.id, ini ada juga di medukasi.kemdikbud.go.id. Ini juga satu rumah dengan rumah belajar. Jadi isinya sama ya, isinya hampir sama. Kalau yang di sini kita lebih banyak ke ada konten mobile, kemudian ada aplikasi flash ya, flash yang dalam bentuk media pembelajaran interaktif. Nah, jadi di sini ada banyak sekali di sini di konten mobile. Nah, ini ada virus, ada hereditas manusia, ada media jaringan komputer, cita-citaku, Pitagoras. Nah, ini sangat banyak sekali, nanti bisa di-download. Ini ada juga tahunnya. Kemudian nanti dicek aja nih. Nah, ini ada juga di sini ada augmented reality, ada CKC, ada virtual laboratorium, ada EduStore, e-comic, mobile vokasi, sister desktop media, mobile edukasi, MPI online ya, MPI offline, media pembelajaran interaktif offline. Nah, ini sangat banyak sekali dan nanti bisa dicari ya. Ini untuk anak SD. Nah, ini nanti di sini bisa kalian download dan bisa jadi media offline, nanti di-share ke ke siswa-siswanya seperti itu. Nah, selain kalian bisa mencari materi atau mencari bahan-bahan di sini, Anda juga bisa nanti mencari inspirasi ya. Jadi punya inspirasi tentang hasil ataupun media-media pembelajaran yang dulu pernah dibuat oleh Edukasi Kemdikbud ataupun rumah belajar tadi ya. Jadi Anda punya inspirasi bagaimana sih tampilan ataupun isi konten dari media ini ya, yang bagus seperti apa, tampilannya seperti apa, kemudian indikatornya seperti apa. Nah, nanti bisa dilihat di sini dan di download. Nanti bisa dicek di masing-masing ya. Nah, ada ukurannya 33 MB. Nanti di play saja, itu semacam ya aplikasi, diklik 2 kali nanti jalan gitu ya. Isinya tentang materi-materi pembelajaran. Itu namanya media pembelajaran interaktif. Sangat banyak sekali, tinggal dimanfaatin aja. Media itu tinggal pintar-pintarnya kita ya, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kalau cocoknya dengan visual saja ya berarti ya cukup dengan visual. Kalau cocoknya audio saja ya kita pakai yang audio. Kalau nggak cocok dengan IT ya kita pakai yang media berbasis konkret. Nah, jadi sesuai kebutuhan dari masing-masing. Ini salah satu aja saya beri contoh. Di sini Anda bisa klik 2 kali di bagian Excel ya. Oh, ternyata saya harus menginstal QuickTime. Kita tunggu sebentar, apakah bisa jalan di laptop sekarang. Kita kembali lagi ke media yang tadi.
Operasi hitung bilangan dalam pemecahan masalah. Pada akhir materi kompetensi yang diharapkan, kamu dapat menggunakan operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, ini contoh media pembelajaran interaktif, tapi ini agak yang lama ya. Jadi ada media pembelajaran yang agak baru itu juga banyak. Nanti dicari aja. Dulu saya pernah mendownloadnya, saya coba carikan. Nah, ini saya juga download dari sana dulu. Nah, kalau ini sudah berbasis Adobe Flash ya. Kalau tadi masih AutoWare, kalau sekarang udah Adobe Flash. Nah, ini contohnya. Terdapat beberapa komponen, ada kompetensi, senang sekali kita bertemu lagi. Kali ini contoh-contohnya, kita kembali ke home. Jadi banyak software yang bisa digunakan untuk media ya. Ada senang sekali kita bertemu lagi. Kali ini Macromedia yang sekarang berubah jadi Adobe Animate atau Adobe Flash. Kemudian ada juga Prezi, ada PowerPoint juga. Jadi macam-macam media yang bisa atau software yang bisa kita gunakan. Arahkan kursormu pada gambar-gambar binatang. I am a giraffe. I am a crab. We are dolphins. We are fishes. We are birds. Nah, itu contoh-contohnya. Ya, nanti dicari di situs tersebut, dicari yang sekiranya nanti berguna atau bermanfaat untuk pembelajaran Anda. Itu contoh media interaktif ya Bapak Ibu semuanya. Nanti dicari ada Teaching Aids, ada e-comic. Ini yang MBI online, ada yang MBI offline juga. Nanti dicari sendiri. Kemudian ada juga yang lainnya, nanti dimanfaatkan semaksimal mungkin ya untuk nanti bisa digunakan. Nah, ada konten unggulan di sini juga. Ya, ada si cerdik, kemudian virtual laboratorium. Nah, ada konten AR, augmented reality. Kemudian ada si kece juga. Jadi silakan nanti dimanfaatkan untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, ini BPMP ini ada di Semarang ya, ada di Semarang, tepatnya di Gunung Pati. Dulu saya pernah di sana karena ini dekat dengan tempat kuliah saya dulu. Nah, ini dulu bersama dengan Ketua BPM, Balai Pengembang Multimedia Pendidikan ya, BPMPK. Sekarang beliau sudah di Jakarta dan dipindah di sana karena memang pejabat-pejabatnya selalu dirotasi seperti itu. Ini gedungnya di sana besar sekali ya, ini hanya tampilan di awal aja. Dan ini menaungi media-media pembelajaran yang ada di Indonesia ya. Jadi media-media pembelajaran yang berkaitan dengan Kemendikbud. Nah, di sini kantornya. Terkait augmented reality, barangkali Bapak Ibu yang belum tahu, nah ini adalah contoh dari augmented reality. Kita tadi membahas media pembelajaran interaktif yang dengan flash dan lain-lain. Sekarang kita ganti yang AR atau augmented reality. Augmented reality itu merupakan media yang berbasis AR atau 3 dimensi ya.
namanya juga augmented reality atau realitas bertambah. Kita menggunakan aplikasi yang dimana ketika kita sorotkan ke kertas atau marker namanya, itu akan muncul gambar 3 dimensi. Jadi akan muncul seperti gambar real atau gambar nyata gitu ya. Jadi kita butuh satu HP atau boleh tab ya, nanti aplikasi tersebut disorotkan ke kertas, misalkan markernya itu gambarnya gajah, nah nanti akan muncul gajah. Kalau markernya itu nanti gambarnya dinosaurus, nanti akan muncul dinosaurus. Jadi ada aplikasinya tersendiri. Selain dengan tab ini, ada juga yang menggunakan kacamata seperti ini ya. Ini kacamata AR, dan ketika melihat dengan kacamata itu hampir seperti kita merasakan dunia lain gitu ya, dunia maya yang dimana kita bisa melihat gambar real 3 dimensi gitu. Dan teknologi ini semakin kesini semakin berkembang dan berkembang, termasuk juga Facebook ya. Facebook sekarang kita ganti nama menjadi Metaverse. Nah, Metaverse itu sekarang dia juga fokus ke AR juga, dimana nanti ada dunia selain dunia nyata, dunia maya itu nanti ada dunia lain ya, dunia 3 dimensi yang itu berupa kopian dari dunia kita. Jadi nanti kita bisa menjelajah dengan avatar kita, kemudian bisa melihat di sana ya, ada macam-macam, ada tempat apa ya, bisa nge-game juga tapi dalam bentuk 3 dimensi. Nah itu namanya sekilas tentang Metaverse. Nah, teman-teman yang mau menggunakan AR ini atau mencobanya di BP atau di rumah belajar itu sudah disediakan juga. Nanti Anda bisa mencobanya di sini ya. Di sumberbelajar.kemdikbud.go.id. Tadi di bawah itu ada namanya fitur tambahan ya, fitur tambahan yang di sini. Nah, di sini juga bisa langsung diklik juga bisa, atau melalui yang bagian sini dilihat selengkapnya ini. Nah, di sini ada augmented reality. Nah, setelah dari sini Anda bisa mencari atau melihat dulu kalau belum mudeng ya. Nah, kita butuh yang namanya install APK. APK itu adalah aplikasi yang terinstall di HP. Kemudian marker itu adalah kertas yang digunakan sebagai alat bantu untuk melihat objek seperti itu. Nah, di sini ada beberapa konten ya. Ada konten yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat atau mencoba augmented reality. Ini enak sekali ya, sudah disediakan video tutorialnya, kemudian sudah disediakan softwarenya, kemudian sediakan markernya gitu ya. Jadi langkah yang pertama itu adalah saudara install terlebih dahulu, ini install di HP masing-masing ya, karena bentuknya filenya adalah APK. Nah, marker ini nanti di print ya, di print dalam bentuk kertas ataupun dalam bentuk lain ya, boleh nanti ditampilkan di HP yang lain juga bisa. Nah, setelah bisa, nanti Anda bisa login di aplikasi tersebut, kemudian scan di kameranya di sana, arahkan ke marker ini, nanti akan muncul gambar 3 dimensi. Nanti silakan dicoba ini. Ini sangat asik sekali untuk anak-anak yang sekarang gitu ya. Di penelitian saya kemarin, saya juga pernah membuat AR di program dikti kemarin, penelitian dosen pemula. Nah, ini adalah AR yang dulu pernah saya buat dan saya uji coba di SDN Tegal Panggung. Nah, ini markernya ya, ini adalah markernya yang saya print dalam bentuk kertas, kemudian aplikasinya ini saya install di HP dan saya kasihkan ke anak-anak. Planet ini adalah Uranus. Nah, ini jadi ketika di scan ini akan muncul di sini sebuah planet dengan keterangan-keterangannya dalam 3 dimensi. Dia akan muncul dari kertas tersebut. Dan ini bisa dilihat dari berbagai macam sudut, dari atas, dari bawah, dari samping. Nah, semuanya itu nanti terlihat di situ. Nah, jadi augmented reality itu hampir mirip dunia
dunia nyata ya, dari 3D dengan alat bantu tertentu itu bisa kita ajak berinteraksi seperti itu. Jadi perkembangan ke depan itu sangat luar biasa sekali, sangat dinamis sekali, dan ya kita perlahan-lahan untuk belajar dari sini dan nggak kaget ya, semoga nggak kaget tentang perkembangan ke depan seperti itu. Jadi ya teman-teman sekalian, semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda semuanya, bagi saudara yang membutuhkan bahan atau sumber belajar untuk mengajar di kelas ya. Tadi ada flipbook, ada komik ya, ada AR, ada media pembelajaran dan sebagainya. Nah, silakan itu Anda explore, silakan Anda gunakan untuk pembelajaran saudara, dan selalu berinovasi agar kelas Anda itu menjadi kelas yang menarik untuk para siswa-siswi saudara. Oke, itu sedikit tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.